Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai penugasan remedial ujian tengah semester mata kuliah termodinamika. Perkenalkan, saya Galang Sitopan Untun, NRP 42256-2020 dari kelas 1 D4 Sistem Pembangkit Energi kelas A. Di sini saya mendapatkan salah satu soal dari buku Fundamentals of Engineering Thermodynamics karya dari Michael Jemoran dan Howard Musafiro, yang mana merupakan buku ini fifth edition, buku edisi kelima. Dan kita mendapatkan soal pada bab 2, tepatnya di nomor soal 2.48. Soalnya merupakan a gas undergoes a thermodynamic cycle consisting of three processes. Yang mana proses pertama kita ketahui bahwa gasnya ini dikompresi atau compression atau dipadatkan dengan PV konstan, tekanan volumenya itu konstan. Maka ini merupakan sebuah proses isotermal. Pada proses ini juga diketahui bahwa pressure awalnya itu 1 bar, kemudian volume awalnya itu 1,6 meter kubik, kemudian volume keduanya itu 0,2 meter kubik. Nah, kita juga mendapatkan informasi penting, yaitu U2 dikurangi U1 sama dengan 0. Yang artinya pada proses ini itu tidak ada perubahan energi dalam. Kemudian proses kedua, kita sebut proses kedua, ini merupakan kita ketahui bahwa ini merupakan proses dengan pressure konstan atau isobar. Kemudian kita juga ketahui bahwa volume akhirnya itu sama dengan volume awal. Selanjutnya itu proses ketiga, karena volume diketahui konstan maka ini merupakan isobarik. Yang kita ketahui juga bahwa U1 dikurangi U3 ini negatif 3549 kJ. Pada siklus ini kita juga mengetahui bahwa no significant change in kinetic or potential energy. Jadi kita bisa asumsikan bahwa delta EK sama dengan delta EP sama dengan 0. Dan kita mendapatkan pertanyaan, determine the heat transfer atau Q and work atau W for processes 2 in satuan kilojoule, and determine is it power cycle or a refrigeration cycle. Langsung saja kita ke jawabannya. Karena tadi soalnya sudah saya bacakan dan sudah kita ketahui bahwa proses 1 itu isotermal, proses 2 itu isobar, proses 3 itu isobarik. Kemudian kita cari nih heat transfer atau perpindahan energi panas dan kerjanya pada proses kedua dengan satuan kilojoule. Kemudian kita determine atau kita identifikasi bahwa siklus ini sebenarnya power cycle atau menghasilkan daya atau refrigeration cycle atau membutuhkan daya. Banyak power cycle ini mesin yang menghasilkan atau refrigeration cycle ini sebenarnya kulkas yang membutuhkan daya. Karena sudah diketahui asumsi tadi delta EK sama dengan 0, delta IP sama dengan 0, maka kita mendapatkan persamaan delta U atau perubahan energi dalamnya adalah Q atau heat transfer dikurangi dengan kerja. Kita analisis pada piston ini. Nah, kemudian kita mencari nih, karena tadi pressure pertama sudah diketahui, kita cari pressure keduanya atau tekanan kedua pada proses pertama. Dan kita mendapatkan satu persamaan yang memang itu harus diimplementasikan pada siklus atau proses ini, yaitu P1 tekanan awal yang dikalikan dengan volume awal itu harus konstan, atau P1 dikali V1 harus menghasilkan V2 sama dengan V2, yang mana pada kasus ini kita harus mencari pressure keduanya, teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan rumus tekanan awal kita kalikan dengan volume awal dibagi volume kedua, yang mana tekanan awal ini kita sudah ketahui 1 bar atau kita konversikan ke kilopascal itu menjadi 100 kilopascal. Kita kali dengan volume awal dan volume kedua 1,6 meter kubik per 0,2 meter kubik menghasilkan 100 kilopascal dikali 8 sama dengan 800 kilopascal. Nah, kita sudah ketemu poin pertama, itu merupakan sebuah pressure kedua pada proses pertama ini. Selanjutnya untuk kita mencari kerja atau work di proses kedua. Nah, karena kita sudah menemukan pressure-nya, untuk kerja di proses kedua ini kita cukup memasukkan rumus. Kita mengkalikan tekanan konstan atau P2 yang kita temukan tadi dengan perubahan volume yang sudah kita ketahui juga, yaitu P2-nya 800 kilopascal kita kalikan dengan 1,6 meter kubik dikurangi 0,2 meter kubik, yang mana menghasilkan 800 kilopascal dikali dengan 1,4 meter kubik menghasilkan 1120 kilojoule. Di sini kita mendapatkan poin kedua, yaitu kerja pada proses
kedua dan ketiga. Selanjutnya kita cari delta U atau perubahan energi dalam di proses kedua ketiga, karena kita belum menemukan nih, kita belum mengetahui di proses kedua dan ketiga ini perubahan energi dalamnya berapa, karena tadi kan yang energi dalamnya 0 itu kan pada proses pertama. Karena siklus itu ketika balik ke titik awal itu harus eh, 0, atau total perubahan energi itu pada suatu siklus itu harus 0 karena balik ke posisi semula. Jadi kita mendapatkan persamaan sigma delta U sama dengan delta U pada proses pertama ditambah delta U pada proses kedua ditambah delta U pada proses ketiga sama dengan 0. Nah, kita di sini karena mencari delta U pada proses kedua, delta U pada proses pertama kita sudah ketemukan tadi di awal ini. Delta U2 dikurangi U1 sama dengan 0, maka delta U pada proses pertama itu 0. Kemudian kita ketahui delta U pada proses ketiga yaitu sejumlah 3.549 kJ. Kemudian kita masukkan rumus, karena sudah jelas teman-teman, karena ini ada 3.549 dengan 0, maka delta U atau perubahan energi dalam proses kedua ini merupakan positif 3.549 kJ. Nah, kita sudah menemukan semua yang poin-poin yang kita harus temukan, yaitu mulai dari pressure kedua pada proses pertama, kemudian kita cari kerjanya pada proses kedua, dan kita sudah menemukan perubahan energi dalam pada proses kedua. Sekarang kita cari heat transfer yang tadi ditanya tadi soal ya. Yang mana heat transfer ini pada proses kedua. Jadi tinggal kita tambahkan sebenarnya. Karena kerjanya sudah ditemukan, kita tambahkan kerja yang ada di proses kedua ini, kita tambahkan dengan perubahan energi dalam, maka akan menghasilkan yang namanya heat transfer atau perpindahan energi panasnya. Tinggal kita masukkan angka yang sudah kita temukan, yaitu kerjanya 1120 kJ ditambah perubahan energi dalam proses kedua itu 3.549 kJ. Kemudian kita mendapatkan angka 4.669 kJ. Nah, kita sudah menemukan nih semuanya, mulai dari kita sudah menemukan untuk poin pertama ya, kerja dan juga perpindahan energi panasnya, Q dan W. Kemudian untuk pertanyaan kedua, determine is this a power cycle or degradation cycle? Untuk menganalisis siklus ini merupakan siklus apa, kita harus tahu kerja yang dialami oleh proses pertama, karena kita tadi kan belum menemukan kerjanya berapa, karena yang diketahui tadi itu hanya kita mencari untuk kerja pada proses kedua. Jadi untuk proses pertamanya cukup memasukkan rumus integral tekanan awal dikali dengan volume awal ton volume kedua per volume pertama. Kita masukkan 100 kilopascal dikali dengan V1-nya 1,6 meter kubik, kemudian dikali dengan 0,2 meter kubik per 1,6 meter kubik. Kita ketemukan di angka 160 kJ, karena 100 dikali 1,6 merupakan 160 kJ, dan 0,2 per 1,6 adalah 1,8. Kita temukan bahwa 160 kJ dikali negatif dari 1,8 dan 1,8 ini merupakan 2.709,4. Kemudian kita mendapatkan nih kerja di proses pertama merupakan di angka 332,7 kJ, ini negatif. Selanjutnya, nah untuk menentukan siklus kan kita harus tahu nih kerjanya itu negatif atau positif. Yang mana kerjanya itu ya kita membutuhkan kerja atau kita menghasilkan kerja. Jadi cukup kerja pada proses 1, 2, 3 ini kita tambahkan, yaitu proses pertama negatif 332,7 kJ, kita tambahkan dengan proses kedua yang kita temukan di angka 1120 kJ, dan proses ketiga yang sudah kita ketahui di persoalan tadi sama dengan 0, maka hasilnya 787,3 kJ, positif 787,3 kJ, yang mana positif ini menjadi menghasilkan kerja. Ketika keseluruhan kerja itu lebih besar daripada 0, maka ini merupakan power cycle atau menghasilkan daya. Dan ini merupakan video pembahasan soal 2.48 yang sudah diberikan di buku Fundamentals of Engineering Thermodynamics di buku edisi kelima. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.